doa. Siapa? Bapak? Silakan Bapak. Jika berdoa dalam hati dimulai. Doa selesai. Jika bersalam. Sebelum kita mulai, absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Jumlahnya kan ada 19 ya. Hari ini coba cek. Hadir semua? Hadir semua ya? Ada 19 orang? Hadir, berarti yang bisa hadir berarti semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita belajar supaya kita semangat dalam belajarnya, kita tepuk waktu. Nah, tepuk waktu. Caranya gini. Kalau tepuk itu kan waktu itu ada pagi, ada siang, ada sore, ada malam, ya. Kalau kata ibu tepuk pagi, tepuk siang 2 kali, tepuk sore 3 kali, tepuk malam. Nah, kalau malam kan tidak boleh berisik, jadi harus karena waktunya istirahat waktunya gitu. Siap? Bisa nggak? Bisa. Coba latihan dulu. Tepuk pagi, tepuk siang. Ada yang salah? Ulangi lagi. Tepuk pagi. Ya, ini ada yang salah. Harus konsentrasi. Ulangi lagi. Kalau tepuk pagi 1 kali tepuknya. Kalau tepuk siang 3 kali. Kemudian kalau tepuk malam tepuk siang, tepuk malam. Nah, bagus. Berarti semuanya sudah konsentrasi. Sekarang kita tepuk semangat supaya lebih semangat lagi. Tepuk semangat. Sekali lagi tepuk semangat. Bagus. Sekarang berarti kalian sudah semangat semuanya. Supaya lebih ceria lagi, supaya lebih menyenangkan, nyanyi profil pelajar Pancasila. Bisa ya? Bisa. Coba berdiri semuanya. Berdiri dulu, berdiri. Supaya ada gerakan ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia global, godi, kreatif, kritis. Lagi, coba. 1, 2, 3. Pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia dan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tepuk tangan untuk kita semua. Kalau meja tidak ada? Tidak ada, semuanya sudah bersih ya. Sudah piket tadi. Berarti kalian sudah menjalankan kewajiban kalian sebagai seorang. Nih, sebelum kita ke materi baru, Ibu ingin mengulas kembali materi di minggu lalu. Masih ingat tentang apa? Tentang apa? Tentang jujur. Minggu lalu kan kita sudah belajar tentang jujur, tentang contoh-contoh jujur, dan bagaimana saja hikmah yang diperoleh apabila kita berlaku jujur. Siapa yang bisa menjawab? Contoh jujur apa tuh? Contoh jujur, ayo apa? Ayo, apa? Yang keras atau apa? Tidak berbohong, betul. Tidak berbohongnya cantik, betul. Suci, bagus. Berperilaku dan berbuat dengan sebenarnya. Ya, berperilaku dan berbuat dengan sebenarnya, bagus. Karkan, apalagi
Tidak suram, bagus, Dera, 100. Siapa lagi? Nah, kita sudah belajar tentang jujur ya dalam kehidupan sehari-hari. Jujur itu kepada siapa saja? Kepada Allah, kepada diri sendiri, kemudian kepada siapa lagi? Ada hikmahnya enggak? Ada manfaatnya? Kalau kita bersikap jujur, pasti ada manfaatnya. Coba. Apa? Hidupnya akan tenang. Apa? Bagus, Rafa disenangi orang lain, akan bagus. Bagus lama diampuni dosa-dosanya. Masih ingat-ingat berarti hebat-hebat nih. Terus siapa lagi? Disayangi orang tua. Ternyata banyak ya manfaat dari kita bersikap jujur. Tentunya kalian sebagai seorang anak harus jujur kepada orang lain. Anak-anak, untuk sekarang materi hari ini Mas Soleh, cita-citaku menjadi anak soleh, tetapi dengan materi yang berbeda. Kalau minggu lalu tentang jujur, sekarang tentang hormat dan patuh. Hormat, patuh kepada tua dan guru. Ya, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah, ini masih termasuk perilaku. Kalau termasuk perilaku yang terpuji. Nah, ini juga sama, termasuk perilaku yang terpuji. Lawannya terpuji apa? Lawannya terpuji tercela. Kalau yang kita pelajari itu tentang perilaku terpuji. Karena ini merupakan ciri-ciri anak soleh. Nah, kemudian apa tujuannya? Tujuannya adalah supaya kita mengetahui apa? Mengetahui contoh-contoh bersikap tua itu seperti apa? Contoh bersikap jujur kepada bersikap hormat dan patuh kepada guru itu seperti apa? Dan tentunya akan ada manfaatnya. Pasti ada hikmah dan manfaat apabila kita bersikap hormat dan patuh kepada orang tua ataupun guru. Dan mudah-mudahan Ibu harapkan kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kalian tahu nggak hormat? Nah, ada kata hormat. Apa artinya hormat? Hormat itu apa? Menghargai. Apa? Menghargai orang lain. Ya, hormat itu menghargai orang lain. Tuh, apa lagi? Kemudian ada kata patuh. Apa artinya patuh? Taat. Taat. Taat pada apa? Taat pada perintah. Betul. Orang tua. Siapa sih orang tua? Orang tua itu siapa? Hah? Orang yang membesarkan kita. Orang tua apa lagi? Orang yang mengasuh kita. Hah? Orang yang mengasuh. Orang yang mengasuh kita, betul. Kemudian apa lagi? Orang yang membimbing kita, betul. Orang tua. Orang tua kalian itu di rumah siapa? Ayah dan ayah. Ibu dan ayah. Berarti ibu dan ayah itu merupakan orang tua kita ya. Kemudian itu di rumah. Ada lagi yang disebut dengan guru. Tahu nggak guru itu siapa? Guru itu siapa sih? Orang tua di sekolah, betul. Apa lagi? Yang mengajar kita di sekolah. Yang mengajar kita di sekolah, betul. Apalagi? Guru itu orang tua kalian sekolah, berarti pengganti orang tua kalian. Kalau di rumah itu mama dan bapak, ibu dan ayah. Kalau di sekolah itu bapak dan ibu guru. Nah,
ngobrol. Betul. Terus di gambar tersebut ada siapa saja? Ayah, ibu, kakak. Nah, berarti itu anaknya ada berapa itu? Ada 3 ya. Mereka sedang berbincang-bincang di dalam keluarga ya. Ada ayahnya, ayah sedang berbicara. Kemudian lihat lagi gambar kedua. Nah, ini kelihatan? Ada gambar apa? Coba, siapa yang menjawab, Cung? Acu, nggak usah malu-malu. Ayo. Dua orang anak yang sedang berpamitan. Kira-kira mau kemana sih mereka? Sekolah. Kalian suka melakukan hal ini nggak? Suka? Pada orang tua. Nah, ini merupakan salah satu bentuk apa? Bentuk apa? Hormat kepada orang tua. Kemudian kita lanjut gambarnya. Nah ini keadaan di mana coba? Di sekolah. Pada gambar tersebut ada gambar apa saja? Ada murid dan guru. Apa yang dilakukan murid kepada gurunya? Sedang bersalaman. Ini sedang bertemu atau mau masuk ke kelas? Bertemu. Nah, ini merupakan salah satu bentuk apa? Hormat dan patuh kepada siapa? Guru. Kepada guru. Kalian suka melakukan hal ini? Suka nggak? Suka kalau misalkan bertemu dengan guru, bersalaman, suka nggak? Atau malah menghindar? Coba, atau pergi menghindari? Nah, yang paling bagus itu ucapkan salam dan bersalaman ya. Ini salah satu bentuk hormat kepada guru. Kemudian ada ya, jadi ini merupakan contoh hormat dan patuh kepada guru. Kemudian ibu juga akan mainkan video. Coba kalian perhatikan dari video ini, nanti amati tentang hormat dan patuh kepada orang tua. Nah, ini ada kisah. Kelihatan di belakang? Kisah Uwais Al-Qarni, pemuda yang terkenal di langit. Kisah ini bercerita tentang seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni yang hidup pada zaman Nabi Muhammad SAW. Nama Al-Qarni yang disematkan padanya memiliki arti yang dalam bahasa Arab penghuni langit. Melalui kisah ini kita akan mengetahui siapakah sosok Uwais yang namanya. Ternyata hal ini terjadi karena ketaatan Uwais kepada ibunya. Uwais adalah seorang pemuda yang berasal dari negeri Yaman. Sejak lahir, ia memiliki penyakit sopak, timbul bercak-bercak putih di seluruh badan. Uwais adalah pemuda yang soleh dan giat bekerja. Sehari-hari ia mengembala domba milik para tetangga untuk memenuhi kebutuhan hidup. Uwais tinggal berdua dengan ibunya yang lumpuh dan buta. Walaupun hidup miskin, Uwais selalu berusaha memenuhi segala permintaan sang ibu. Uwais anakku, kemarilah sebentar nak. Anakku sayang, mungkin hidup ibu sudah tak akan lama lagi. Ada satu keinginan ibu yang ingin sekali terwujud. Jangan berkata seperti itu, Ibu. Katakan padaku, apa permintaan Ibu itu? Akan haji. Mendengar perkataan ibunya, Uwais hanya termenung sambil berpikir. Aku sangat ingin mewujudkan permintaan Ibu. Mohon Ibu bersabar sampai saat itu tiba. Aku akan mencari cara agar kita bisa pergi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Tidak. Ibu Uwais sangat bahagia dan memeluk Uwais sampai menangis. Ya Allah, bagaimana cara hamba membawa ibu hamba yang lumpuh untuk pergi ke Mekah? Sedangkan jarak dari Yaman ke Mekah sangat jauh, melewati padang pasir yang tandus. Biasanya orang-orang pergi ke sana menggunakan unta. Seekor domba pun aku tidak punya, apalagi unta. Uwais terus berpikir dan akhirnya menemukan suatu ide. Keesokan harinya, Uwais menemui pemilik domba dan membeli 1 ekor domba untuk dipelihara. Namun uangnya hanya cukup untuk membeli 1 ekor anak domba yang kecil. Setiap hari Uwais menggendong anak domba bukit.
Orang-orang yang lewat tertawa melihat Uwais. Hei, coba lihat Uwais itu. Apa yang dilakukannya dengan anak domba itu? Dasar orang aneh. Uwais gila. Uwais sudah gila. Uwais tidak mendengarkan cemoohan dari orang-orang. Saat ini yang ada di pikirannya adalah ibunya. Dan tibalah pada musim haji. Anak domba Uwais semakin bertambah besar. Beratnya mencapai 100 kg. Begitu pula dengan Uwais. Badannya semakin kekar dan bertenaga. Berkat latihan setiap hari, beban berat yang dipikulnya tidak terasa lagi. Sekarang semua orang tahu bahwa apa yang dilakukan Uwais adalah bentuk pengorbanannya kepada sang ibu. Uwais menggendong ibunya sambil berjalan kaki dari Yaman menuju Mekah. Subhanallah, alangkah besar cinta Uwais kepada ibunya itu. Sesampai di Mekah, Uwais tetap menggendong ibunya untuk bertawaf di Ka'bah. Di hadapan Ka'bah, ibu dan anak itu berdoa, Ya Allah, ampunilah semua dosa ibuku. Bagaimana dengan dosamu, anakku? Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho ibu yang mengantarkanku ke surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar percakapan ibu dan anak laki-lakinya. Seketika itu, penyakit sopak yang dideritanya sembuh. Hanya tertinggal 1 bulatan putih di telapak tangannya. Terima kasih ya Allah. Sekembalinya dari Mekah, Uwais meminta izin kepada ibunya untuk pergi ke Madinah. Uwais ingin sekali bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dengan berat hati, ibunya mengizinkan Uwais berangkat. Cepat pulang ya, nak. Sesampainya di Madinah, Uwais segera mencari rumah Nabi Muhammad SAW. Setelah menemukan, ia mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Keluarlah istri Nabi, Aisyah radhiyallahu anha, seraya membalas salamnya. Apakah saya bisa bertemu dengan Rasulullah SAW? Maaf sekali, Nabi sedang tidak berada di rumah. Beliau sedang berperang dan tidak tahu pasti kapan kembali. Mungkin sebulan atau beberapa bulan lagi. Uwais dihadapkan pada 2 pilihan, menunggu kedatangan Nabi atau segera pulang ke Yaman. Bayangan sang ibu yang tua muncul di benaknya. Baiklah kalau begitu. Ada seorang ibu yang tidak bisa saya tinggal lama-lama di rumah. Sampaikan salam saya kepada Rasulullah SAW jika beliau sudah kembali dari perang. Terima kasih. Uwais kembali ke Yaman dengan perasaan haru dan sedih. Di satu sisi Uwais sangat ingin bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, namun di sisi lain ia sangat mengkhawatirkan kondisi ibunya. Akhirnya ia memilih untuk segera pulang ke Yaman. Peperangan telah usai dan Nabi Muhammad SAW pulang ke Madinah. Aisyah radhiyallahu anha pemuda yang mencari beliau. Nabi mengatakan bahwa Uwais adalah pemuda yang sangat taat kepada ibunya. Karena ketaatan kepada ibunya itu, nama Uwais sangat terkenal di kalangan penduduk langit. Seperti tersebut dalam hadis Sahih Muslim Syarah An-Nawawi nomor 2542, dikatakan bahwa sebaik-baiknya tabi'in adalah Uwais Al-Qarni. Saat Nabi Muhammad SAW berbincang-bincang dengan Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, beliau menceritakan tentang sosok Uwais. Apabila kalian bertemu dengan Uwais, mintalah doa dan istighfar kepadanya. Dia adalah penghuni langit. Perhatikan di telapak tangannya. Dulu sejak lahir ia menderita penyakit sopak. Namun atas kesalehan dan ketaatan kepada ibunya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembuhkan penyakitnya. Sampai pada akhir kematian Uwais, terjadi hal yang menggemparkan. Banyak sekali orang yang hadir mengurus pemakamannya. Orang-orang itu adalah penduduk langit yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, Maha Suci Allah, sungguh mulia sosok Uwais ini. Demikianlah kisah Uwais Al-Qarni, pemuda yang namanya terkenal di langit. Karena ketaatan pada ibunya, Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggikan derajatnya. Dalam kisah ini dapat kita ambil pelajaran berharga bahwa kita harus berbakti kepada orang tua. Semoga kisah Uwais Al-Qarni ini menjadi pengingat agar kita selalu Ya, nah, ini tentang
Allah ya. Nah itu tentang kisah seseorang yang berbakti kepada orang tua. Nah sekarang ada lagi nih supaya kalian bisa mengambil pelajaran dan coba nanti dilihat apa yang bisa ditemukan masalahnya ya. Kalau tadi tentang kisah seseorang yang berbakti kepada orang tua, sekarang ada kisah tentang seseorang yang Kisah Imam Syafi'i hormat kepada gurunya. Dikisahkan Imam Syafi'i yang sedang mengajar santri-santrinya di kelas. Tiba-tiba dikejutkan kedatangan dengan seseorang berpakaian lusuh, kumal dan kotor. Seketika itu Imam Syafi'i dan heran melihat perilaku gurunya itu. Mereka bertanya, "Siapa dia, wahai guru?" Mulutnya erat-erat, padahal umum, kotor dan menjijikkan. Imam Syafi'i menjawab, "Ia guruku. Ia telah mengajariku tentang perbedaan antara anjing yang cukup umur dengan anjing yang masih kecil. Pengetahuan itulah yang membuatku bisa menulis buku fikih ini." Sungguh mulia anak Imam Syafi'i. Ia menghormati semua guru-gurunya meskipun dari masyarakat biasa. Nah, ini adalah kisah seorang imam yang bernama siapa? Kisah Imam Syafi'i. Beliau merupakan ulama besar ya. Nah ada lagi, nah ini berbakti kepada siapa barusan? Guru ya. Nah ada lagi nih supaya kalian tahu juga bagaimana kita bersikap kepada seorang guru ya. Dengan kata rayu saat padamu memilih, aku jadi suka padamu. Tiap kali kau menendang, karena terasa tiada. Ingin ku bisikan cinta, tapi hati malu jadinya. Engkau masih ada sekolah, satu SMA. Sebentar. Nah, jadi anak-anak, untuk kali ini kita itu mempelajari tentang bagaimana kita bersikap hormat dan patuh kepada orang tua. Dan kenapa kita harus mempelajari materi ini? Supaya kalian bisa mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Supaya kalian tahu bagaimana nih cara menghormati orang tua, bagaimana cara menghormati guru, kemudian apa manfaatnya untuk kita apabila kita menghormati orang tua, apabila kita menghormati guru. Tadi yang ditanyakan ada berapa video? Ada berapa video? Ada 4, ada 3? Ada 3 ya. Yang pertama tentang kisah siapa? Kisah Uwais Al-Qarni. Kisah Uwais Al-Qarni terjadi pada saat kapan? Pada zaman kapan? Zaman Rasulullah. Kisah tentang apa? Tentang apa? Berbakti kepada orang tua. Kemudian dari video yang tadi yang pertama, ada yang mau ditanyakan nggak? Stop. Suci. Ya. Apa barusan yang pertama? Mengapa? Apa? Kita harus berbakti kepada ya, ada yang bisa menjawab? Yang kedua pertama manfaatnya ya? Jadi yang kedua, yang pertama mengapa kita harus berbakti kepada orang tua? Yang kedua katanya jika kita berbakti kepada orang tua apa manfaatnya? Begitu? Ya bagus pertanyaannya. Apa manfaat kita berbakti pada orang tua? Karena
Karena di situ menceritakan tentang seorang kisah anak yang berbakti kepada orang tuanya. Kenapa sih harus berbakti kepada orang tua? Terus untuk Uwais tadi apa manfaatnya? Nah itu pertanyaannya bagus sih. Kemudian ada lagi video yang kedua. Nah video yang kedua itu tentang apa tadi? Menceritakan tentang apa? Tentang apa tadi? Tentang siapa? Kepada guru. Siapa tadi masih ingat namanya siapa? Imam Syafi'i. Padahal pada saat itu ada seseorang yang datang dengan pakaian yang bagaimana? Yang kotor, yang lusuh, ya. Tetapi apa yang dilakukan? Beliau apa? Memeluknya dengan erat. Coba menurut kalian ada yang bertanyakan? Ayo bertanyakan. Dari video yang tadi tentang guru. Ibu, kenapa kita harus berbakti kepada guru? Apa manfaatnya? Ya, pertanyaannya hampir mirip ya. Mengapa? Apa pertanyaan lagi? Mengapa? Kita harus berbakti kepada guru. Kenapa kita harus hormat ya, hormat atau berbakti boleh kepada guru. Kemudian apa manfaatnya? Yang keempat itu berarti apa manfaatnya? Jika kita hormat kepada guru. Nah, karena yang materi yang video yang tadi Ibu tayangkan itu berkaitan dengan patuh kepada orang tua dan perilaku hormat dan patuh kepada siapa? Guru. Coba kalian bisa nggak? Apa jawabannya itu? Tahu jawabannya? Nah, supaya kita mencari jawabannya apa ini kan pertanyaannya tadi kan dari kalian. Nah, coba kalian diskusikan materi tentang yang berbakti kepada orang tua. Yang kedua, apa sih manfaatnya atau hikmahnya jika kita berbakti kepada orang tua? Kemudian, mengapa kita harus hormat kepada guru? Jika kita berbakti kepada guru. Nah, Ibu ingin kalian berdiskusi tentang persoalan ini dan nanti akan memecahkan suatu masalah sehingga terjawab masalah tersebut. Nah, ini ada 19 ya. Ibu bagi menjadi 4 kelompok. Ya. Coba dibuat kelompok, ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Boleh di kursinya dibalik supaya berkah. Nah, ini nanti Ibu akan bagikan lembar kerjanya. Digituin ya. Simpan.
kalian lakukan, harus ada satu orang yang semuanya ke depan, tapi harus ada perwakilan yang mempresentasikan. Ini alfabetnya. Diskusikan. Yang menulisnya satu orang aja. Dari sana. Kelihatan sama nggak? Sini coba.
Semuanya ke depan, semuanya ke depan. Yang baca itu
mempresentasikan hasil riset.
Sudah selesai? Kelompok satu sudah selesai? Kelompok satu? Kelompok dua? Kelompok tiga? 5 menit lagi waktunya ya habis. Masih ada waktu untuk kelompok satu untuk berdiskusi. Nanti yang pertama itu adalah kelompok satu. Ya, sekarang karena semuanya sudah selesai berdiskusinya, coba sekarang kelompok satu. Kelompok satu maju ke depan. Boleh duduknya dirapikan lagi aja. Kursinya dirapikan lagi. Dirapikan lagi aja. Dibalikan. Sekarang silakan semuanya. Ayo. Sok silakan. Siapa yang akan membacakan? Majuan, jangan nempel ke sana. Nah, sok silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan presentasikan hasil diskusi dari tim kepada orang tua agar dimudahkan semua urusannya dan agar menjadi orang terpuji seperti Uwais Al-Qarni dilancarkan selama hidupnya di dunia. Yang kedua, bagaimana bicara dengan santun dan ramah jika meminta sesuatu pada orang tua, tidak memerintah, memarahi perkataan sehingga membuat keduanya tersakiti. Selalu menghormati orang tua dan saat kehidupan. Yang ketiga, patuh pada guru karena guru telah membimbing kita dengan penuh kasih sayang. Keempat, bagaimana cara kita menghormati guru. Salam saat bertemu di jalan. Ya udah? Ya. Tepuk tangan untuk kelompok satu. Sudah? Nah sekarang terima kasih untuk kelompok satu. Silakan duduk kembali.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, mengapa kita harus berbakti kepada orang tua? Karena merupakan amal yang menghilangkan kesulitan yang sedang kita alami, akan diluaskan rezekinya, dapat menjadikan kita dimasukkan ke jannah. Kedua, bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua? Berbicara dengan santun dan ramah, tidak berkata ah, membentak, dan menyakiti hatinya. Selalu menuruti orang tua dan saat diperintah tidak menolak. Merendahkan diri, tidak angkuh, dan tidak merasa berjasa terhadap keduanya. Yang ketiga, ilmu yang kita peroleh dalam kehidupan kita akan selalu didoakan oleh guru, akan lebih mudah menerima pelajaran. Empat, bagaimana cara kita menghormati guru? Berbicara dengan sopan santun, menghormati karya
orang tua saat kesusahan dan mendengarkan nasihat orang tua. Jika mengapa kita harus patuh karena guru telah mendidik kita dengan penuh kasih sayang. 4. Bagaimana cara kita menghormati guru? Demikian presentasi. Waalaikumsalam. Tepuk tangan. Yang Nur tadi. Iya, ke depan presentasikan hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Ucapkan terima kasih. Sekarang Ibu mau tanya jawab dulu nih. Kalau contoh hormat dan patuh kepada orang tua, siapa yang bisa berikan contoh? Ayo, Dera apa? Contohnya apa? Hormat dan patuh sama orang tua? Dera, Dinara, maaf. Kita harus menghormati Contohnya apa? membantu orang tua, mendoakan kedua orang tua. Ya, membantu orang tua, mendoakan orang tua, bagus. Apa lagi? Siapa lagi? Contoh berbakti pada orang tua apa lagi? Selain tadi membantu orang tua, coba mewujudkan permintaannya, bagus Arkan. Siapa lagi? Ayo, siapa lagi contoh hormat dan patuh pada orang tua? Contohnya apa lagi? Ayo, apa? Orang tua bisa, betul, bagus. Kemudian kalau manfaatnya apa coba? Manfaatnya apa kalau kita berbakti kepada orang tua? Berbakti kepada orang tua apa manfaatnya? Apa? Baik, saya bisa masuk surga, betul. Rezekinya laris, betul, akan. Terus, kalau contoh hormat dan patuh sama guru apa? Contohnya apa hormat dan patuh pada guru? Menerangkan pelajaran. Husna. Dengan cara apa? Ya, berkata sopan, betul. Kemudian ada nggak hikmahnya kalau kita bersopan santun, berbakti, apa namanya, hormat dan patuh sama guru, apa nggak? Ada nggak? Disukai semua orang, betul. Dapat pahala, betul. Nah, berarti kalian sudah memahami tes pengetahuan, tetapi untuk sekarang dikerjakannya secara mandiri. Artinya dikerjakannya sendiri-sendiri, tidak berdiskusi lagi seperti tadi ya. Silahkan dikerjakan sendiri-sendiri, dibuat nama, tulis namanya. Ini belum ya? Kerjakan yang betul ya, nanti ibu sama ibu dinilai. Kerjakan hari itu males. Depan banget. Mau dipakai. Yang lagi kaki dibetulin, tapi pas ditanyain lagi kayak cuma gitu itu pas kalau nggak tahu jenisnya apa tuh harganya tapi mahal ya. Berapa sih? Untuk fasilitas setengah ini ngambil bang, dan kalau apanya satu artinya 700. Seperti nanti bilang ke kepala sekolah
laptop. Saya tentang apa itu skripsi? Tentang keberagaman budaya. Keberagaman budaya kelas 4, tapi murid nama iya weh. Soalnya kan sekarang udah formal. Saya masih yang kontinuas. Itu diedit 15 menit. Oh, dipercepat. Ada yang dipercepat, cuman harus ada yang video utuh, ada yang harus diedit antara 15 sampai 20 menit. Kalau sudah kumpulkan sama yang kasih nama. Sini, dari sini. Ya. Kalau materinya mah ini aja ya.
Sudah semuanya? Sudah selesai semua? Kalian sudah mengerjakannya, sudah selesai semuanya? Berarti untuk kegiatan pembelajaran hari ini selesai. Tetapi sebelum kita akhiri, Ibu ingin kita simpulkan dulu materi hari ini. Hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Coba, ada yang bisa menyimpulkan nggak materi hari ini? Ayo. Yang pertama, tentang hormat dan patuh kepada orang tua. Ada yang bisa menyimpulkan? Ya, Dinara, gitu. Ibu suka tegukan. Yang sudah melatih kita dan sudah mendidik kita sampai dewasa. Ya, bagus. Dinara sudah bisa menyimpulkan. Ya, perihal tentang bagaimana hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Kemudian, selain itu, kita juga harus hormat dan patuh kepada guru. Coba ada yang bisa menyimpulkan bagaimana caranya? Ayo, Husna, boleh. Ya, betul. Kemudian ada yang bisa menjelaskan apa hikmahnya jika kita bersikap hormat dan patuh kepada orang tua? Pada orang tua hikmahnya apa? Ayo, hikmahnya. Nah, apa hikmahnya? Dapat melebur dosa-dosa besar. Apalagi? Ayo, hikmah kalau kita hormat dan patuh pada orang tua. Ya, bagus, dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya. Ada lagi? Ayo. Siapa itu? Hikmahnya apa lagi? Itu adalah hikmah dan patuh apabila kita hormat dan patuh kepada orang tua. Bagus, tadi sudah ada yang menyimpulkan. Sekarang kalau kita hormat dan patuh kepada guru, hikmahnya apa? Ayo, Dera. Bagus, Dera. Ilmu yang kita peroleh akan menjadi berkah, ya. Kemudian juga akan bermanfaat untuk kita, ya. Ada lagi yang mau menyimpulkan hikmahnya apa? Disayangi oleh guru. Bagus. Jadi itu adalah beberapa hikmah yang bisa diperoleh jika kita hormat dan patuh kepada orang tua dan juga hormat dan patuh kepada guru. Ibu harap kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalian harus berbakti kepada orang tua, kemudian harus berhormat dan patuh kepada guru. Karena apa? Karena akan ada hikmah dan manfaat yang kita peroleh, ya. Anak-anakku sekalian, dari pembelajaran hari ini ada yang mau ditanyakan? Bagaimana belajar hari ini, menyenangkan tidak? Ada yang tidak disukai? Semuanya menyukainya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini bisa bermanfaat untuk kalian, untuk kita semua. Insya Allah untuk minggu depan kita akan bertemu lagi dengan materi yang berbeda. Ibu harapkan kalian tetap semangat untuk belajar di rumah, ya. Kemudian jangan lupa juga sholat 5 waktu dan berbakti kepada orang tua. Ibu akhiri saja untuk pembelajaran hari ini. Kita doa bersama-sama dengan membaca Al-Fatihah.